Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Salatan wa salamun ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Suaranya agak kecil Pak Rusti, mohon maaf. Ya. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tsumma alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan dengan segala kerendahan diri kita sebagai seorang hamba. Sekian sekalinya kita syukur nikmat ini, terutama khususnya di penghujung bulan Sya'ban ini, kita senantiasa berharap kita termasuk yang akan Allah hadirkan kembali pada bulan Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya Tuhan kami, sebagaimana Kau telah menghadirkan kami pada bulan Sya'ban saat ini, maka hadirkanlah pula kami nanti pada bulan Ramadan. Waktu belana mimman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Dan tetapkanlah, tulislah kami termasuk di antara hamba-hamba-Mu yang dapat mengerjakan siam Ramadan pada hari-harinya selama 29 atau 30 hari dan menegakkan qiyamul lail, salat tarawih dengan penuh iman dan mengharap hanya ridha Engkau ya Allah, hatta nahdha bil ghufran wa subnal jinan wal itqa minan niran, sampai benar-benar kita mendapatkan nantinya ampunan Allah dan mendapatkan keabadian, kenikmatan surganya dan selamat dari siksa api neraka. Kemudian pada kesempatan yang baik ini kita sampaikan pula salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Para jemaah yang dirahmati Allah, hari ini kalau menurut takwim Qur'an kita di tanggal 28, tapi kalau kalender kita di tanah air kita ini tanggal 29 dan besok sudah tanggal 30 dan berarti hari Selasa kita masuk Ramadan. Tidak terasa kembali kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan nanti kaji kita setelah ini barangkali dibicarakan pada jam berapa baiknya barangkali, atau mungkin juga tetap ya, karena juga pada jam segini biasanya kita alhamdulillah sudah kembali katakanlah kalau seperti istirahat ya sudah bangun lagi, ataupun yang menunda istirahatnya mungkin akan istirahat setelah jam 10 jelang zuhur atau pada zuhur. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kaji tafsir kita surat Al-A'raf. Sekarang ini terhitung ayat yang ke-73 sampai dengan ayat yang ke-79 tentang kisah Nabi Saleh alaihissalam. Kita baca ayatnya terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'akum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum 'adabun alim. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna al-jibala buyuta fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lilladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbi qalu inna bima ursila bihi mu'minun qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun.
فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. Ayat-ayat yang kita baca barusan dan akan kita kaji pada ini khusus kisah tentang Nabi Saleh alaihissalam. Meskipun kisah ini merupakan lanjutan dari kisah tentang mereka-mereka yang di dalam surat Al-A'raf ini diterangkan secara khusus sebagai umat atau kaum yang mendapatkan azab atau siksa dari Allah karena kedurhakaan mereka terhadap ajakan para nabi utusan Allah yang mengajak mereka kembali kepada tauhid, yang mengajak mereka kembali kepada ajaran nenek moyang mereka yang pertama, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam, yang ketika Allah turunkan dari surga setelah beliau melanggar satu-satunya larangan Allah mendekati sebuah pohon yang justru situlah larangan Allah untuk menguji beliau, namun akhirnya beliau tergelincir karena godaan setan iblis dan Abdullah yang aneh yang memang berjanji akan menggoda setiap anak keturunan Adam. Dan setelah itu beliau turun dalam keadaan kembali bertaubat kepada Allah, kembali mengakui akidah tauhid, bahwa akan hamba dan menyembah kepada Allah saja. Dan beliau ketika turun dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala aturan main dalam kehidupan ini berupa hidayah atau petunjuk dari Allah tentang apa yang harus mereka perbuat. Nabi Adam dan anak-anaknya dan anak keturunannya nanti semua yang ternyata berkembang sampai jumlah yang miliaran sekarang ini sebetulnya melalui pesan yang satu, wa qulna biha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Dan ketika kami perintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam agar turun dari surga, ketika itu kami, kata Allah, berpesan, maka nanti ketika engkau sudah berada dalam sebuah tempat yang berbeda, yaitu di bumi, di tempat itu aku turunkan sebagai bekal untuk wahai Adam sebuah petunjuk yang ketika kalian hidup di dalamnya, kalian mematuhi, mengikuti petunjuk tersebut, rambu-rambu tersebut, maka kalian tidak akan pernah hidupnya di dunia itu sesat dan tidak akan pernah celaka. Dan kalian akan kembali berkesempatan untuk menikmati kehidupan di surga sebagaimana yang telah kalian rasakan sebelumnya. Nah, untuk itulah Allah dengan kasih sayangnya mengirim pada setiap generasi seorang rasul, seorang nabi, ya, yang kalau dalam surah Al-A'raf ini bahasanya juga disebut dengan bahasa nabi, ya. Jadi kemarin kalau sempat Pak salah seorang jemaah kita, Pak Nugraha, bertanya tentang perbedaan nabi dan rasul, saya bacakan satu ayat, tapi ternyata saya agak lupa ayatnya, dan saya ketemu ternyata di surah Al-A'raf ini juga bahwa nabi pun memiliki fungsi sebagai seorang rasul. Jadi kalau ada perbedaan nabi dan rasul selama ini dipahami, rasul adalah yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada kaum atau kepada umatnya, sedangkan nabi adalah seorang manusia yang menerima wahyu dari Allah, yang wahyu itu cukup disimpan dirinya sendiri, tidak perlu disebarkan. Ternyata tidak demikian. Bahasa nabi pun juga dibahasakan oleh Al-Quran di surat Al-A'raf, surat yang ke-7 yang kita sedang bahas ini, pada ayat yang ke-94. Ya. Itu Allah berfirman, ini bahasanya nabi. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin, dan tidaklah kami utus dalam sebuah kota, sebuah daerah, sebuah perkampungan, tidaklah kami utus seorang nabi pun. Nah, ini bahasanya nabi, bukan bahasanya rasul.
tidak kami utus seorang nabi pun ya, di sebuah kota, di sebuah kampung, di sebuah daerah, illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wa dharra, kecuali kami menyiksa penduduk-penduduk negeri tersebut yang durhaka dengan penderitaan, dengan kesulitan-kesulitan, dengan hal-hal yang menyakitkan, la'allahum yadarra'un, agar betul-betul mereka kembali tunduk kepada hukum Allah, kembali tunduk kepada penghambaan diri hanya kepada Allah saja. Jadi dan konteks ayat itu bahasanya juga adalah kepada Nabi. Jadi sebetulnya itu hanya untuk memudahkan pemahaman saja diterangkan oleh para ulama. Ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Jadi sebetulnya secara aslan, secara asal makna kedua-duanya sebetulnya sama, Nabi dan Rasul. Baik, di sini tentang Nabi Saleh kita lihat, dan kepada Nabi dan kepada kaum Tsamud, ya, dalam terjemahannya, saudara mereka yaitu Nabi Saleh. Kami utus kepada mereka Nabi Saleh, dan kemudian beliau mengatakan, ya qaum ya'budullaha ma lakum min ilahil ghair. Ungkapan yang sama seperti yang kemarin disampaikan oleh Nabi Lut alaihissalam, ya, dan disampaikan sebelumnya lagi oleh Nabi Nuh alaihissalam, yaitu ajakan menghamba hanya kepada Allah saja. Ini yang pesan ketika tadi Adam turunkan ke bumi, yaitu pesan tauhid, ya, pesan kembali kepada Allah, pesan hanya menghamba kepada Allah, dan pesan nanti memberikan aturan atau hudan petunjuk dalam kehidupan mereka semua. Nah, di dalam ayat yang ke-73 ayat ini, ya, sebagai awal kisah Nabi Saleh alaihissalam, dikatakan di situ, qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadaruha ta'kul fi ardillah wala tamassuha bisu'in fayakhudakum adzabun alim. Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian hanya Allah saja, tiada Tuhan yang pantas diibadahi selain Allah saja. Sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti yang nyata dari Allah Tuhan kalian. Maka ya, dan salah satu buktinya itu adalah disebutkan unta betina. Ya, naqatullah lakum ayah. Unta betina ini Allah jadikan sebagai tanda, ya, tanda kebesaran Allah, tanda untuk membuktikan kenabian Nabi Saleh alaihissalam kepada kalian. Maka janganlah kalian mengganggunya. Jangan diganggu binatang unta betina yang besar, yang bagus itu. Ya. Jangan diganggu dengan gangguan apapun, ya, yang caranya nanti kalau itu terjadi kalian akan mendapatkan siksa yang pedih. Ya. Secara makna kalimat ini, ya, Allah mengatakan seolah-olah ada kalimat yang mahdhuf, walaupun bunyi ayatnya adalah wa ila samuda akhahum. Sebetulnya itu ada kalimat yang seolah-olah tidak tertulis, ya, yakni wa arsalna ila qaumi salihan, atau wa arsalna ila samuda, bahwa kami telah mengutus kepada kaum Samud akhahum salihah, yaitu saudara mereka Nabi Saleh alaihissalam. Samud bitarki sarf muradan bihi al-qabilah. Samud ini yang dimaksud adalah merupakan nama kabilah. Walaupun asalnya Samud itu adalah nama orang. Salah satu kakek moyangnya dari Nabi Saleh itu sendiri. Ya, turunan yang ketiga atau keempat dari Nabi Saleh itu adalah Samudun namanya. Ya, namun kemudian menjadi istilah keluarga besar dari keturunannya, maka di sini menyebutkannya dengan kalimat meninggalkan sorofnya. Jadi enggak wa ila samudin. Jadi wa ila samuda. Jadi ini bukan lagi menunjukkan nama, tapi menunjukkan tentang kaum. Ya. Kemudian diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadhihi naqatullahi lakum ayatan. Sini adalah hal amiluha makna isyarah, wa kanu sa'aluhu an yukhrijaha lahum sakhratan ayyanuha. Ya. Mereka waktu itu memang minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya membuktikan kenabian beliau dengan menunjuk kepada sebuah bongkahan batu besar yang ada di padang pasir itu, supaya muncul dari balik batu itu seekor unta yang besar, yang nanti akan bisa mereka jaga, mereka pelihara untuk kepentingan kehidupan mereka saat itu.
ternyata mukjizat itu Allah kabulkan. Dan akhirnya unta betina itu ada muncul, ya, dan sudah dipesankan dari awal supaya jangan berbuat zalim kepada unta itu. Sudah diatur sedemikian rupa apa yang kalian harus perbuat kepada unta itu. Ya, unta ini ada hari-harinya minum, dan kalian juga ada hari-harinya untuk mengambil air minum dari tempat itu sendiri. Jadi ada pembagian. Bahkan dari yang diminum oleh unta, isi air minum unta, yaitu yang akhirnya menjadi susu, itu menjadi minuman pula buat manusia. Jadi manusia punya dua, minuman air yang hasil fermentasi dari metabolisme perutnya unta betina itu, yang akhirnya menghasilkan susu, ya, itu diminum oleh manusia, dan giliran air yang juga mereka dapatkan. Nah, itu tentang ayat ke-73. Ayat yang ke-74, Allah mengatakan wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ard tattakhiduna min suhuriha qusuran wa tanhituna al-jibala buyutan wadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ingatlah oleh kalian, ya, ketika Allah telah menjadikan kalian sebagai khalifah, penguasa, orang yang berkedudukan, yang bertempat tinggal dengan tenang, dengan nyaman, bisa membuat apa-apa, bisa membuat kehidupan, bisa membuat aturan, ya, di mana kalian hidup di tempat itu setelah umat kaum Ad. Ya, setelah kaum Ad yang Allah hukum mereka dengan azab, ya, berupa angin besar yang buat mereka porak-poranda kampungnya sehingga hancur semua, ya. Dan kalian telah Allah tempatkan di sebuah tempat yang khusus di bumi ini, ya, tattakhiduna min suhuliha qusuran, tempat yang di bagian bumi ini yang bagiannya datar, yang bagiannya mudah, itu kalian bisa bangun bangunan yang besar-besar, qusuran, bisa bangun istana-istana, itu bahasa Al-Qur'an. Ya, kalian bisa bangun istana di sana. Bahkan bangunan yang agak berbukit-bukit yang tinggi, kalian diberikan oleh Allah kelebihan punya kuasa untuk memecah belah batu itu sehingga bisa digunakan untuk menjadi tempat tinggal pula. Ya. Jadi di zaman itu kaumnya Nabi Saleh di kaum Thamud sudah merupakan kaum yang bisa menghancurkan belahan-belahan batu, membuat lubang-lubang, menjadikan bukit yang besar itu menjadi sebuah tempat tinggal untuk mereka yang nyaman. Itu yang disebut dengan mereka bisa menjadikan gunung-gunung itu sebagai buyutan, tempat tinggal mereka. Ya, seperti di dalam surat Al-Fajr, ya, ya busakhra bil wad. Mereka adalah kaum yang bisa memecah belah bebatuan besar sehingga menjadi tempat tinggal mereka. Fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Maka kata Allah, ingatlah nikmat-nikmat Allah semua ini, dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Itu pesan Nabi Nuh alaihissalam. Pesan Nabi Saleh alaihissalam maksud saya. Lalu kemudian di ayat yang ke-75 Allah mengatakan qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumi lil ladzina stud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Pemuka-pemuka kaum al-mala', ya, orang-orang besar dari kaum itu yang bersikap sombong, istikbar, ya, menyombongkan diri, ya, di antara kaumnya Nabi Saleh tersebut, yakni kaum Samud ini, ya. Orang-orang tersebut berkata kepada orang-orang yang lemah, yang telah beriman lebih dahulu. Jadi waktu itu di zaman Nabi Saleh pun orang-orang yang mustad'afin itulah yang lebih dahulu mengimani ajaran Nabi Saleh. Sementara orang-orang gedenya, orang besarnya, pejabat-pejabatnya adalah orang-orang yang belum beriman, ya. Orang-orang yang bahkan bersikap menyombongkan diri. Apa kata mereka kepada orang-orang yang lemah ini? Ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih. Kalian memang tahu bahwa Nabi Saleh itu benar-benar utusan Allah. Apa jawab orang-orang yang telah beriman yang dilemahkan ini? Qalu inna bima ursila bihi mu'min. Kami memang percaya bahwa Nabi Saleh adalah utusan Allah. Ya. Dan kami mengimani ajaran beliau. Kata-kata pemuka dari kaumnya Nabi Saleh ini istilahnya takabbaru anil iman bihi.
lilladzina sud'ifu liman amana minhum ayu min qaumihi badal mimma qablahu bi i'adatil jar ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbi ilaikum qalu na'am inna bima ursila bihi mu'minun. Seolah-olah pemuka-pemuka kaumnya yang sombong itu berkata begini, ya. Maksudnya sombongnya karena sebab tidak mau beriman. Ya bukan sombong karena memperlihatkan kekayaan saja, memperlihatkan harta yang mereka miliki, tapi yang disebut sombong di sini seperti yang diterangkan oleh Nabi, yaitu batalul haq, menolak kebenaran, menolak apa yang dibawa oleh Nabi Saleh. Ini kesombongan mereka yang utama. Mereka tidak beriman kepada Nabi Saleh dan kepada orang-orang yang lemah yang telah beriman lebih dahulu dari mereka. Ya, di antara kaum tamu tersebut, ya, mereka bertanya dengan perkataan atau pertanyaan yang sedikit mengejek, tahukah kamu Nabi Saleh memang betul utusan Allah Tuhanmu, Tuhannya? Ya, tapi tetap orang-orang yang beriman tersebut jawab, iya benar, kami percaya, kami yakin ia adalah utusan Allah. Nah, kemudian ada komentar seorang ahli tafsir di abad abad ke-14 Hijriah, ya. Ini akhir-akhir ini, jadi kalau sekarang kita di abad ke 1420-an, ya, abad ke-42, ya, abad ke-14 masih zaman tabi'in, yaitu tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau mengomentari begini, seolah-olah Allah mengatakan di ayat ini bahwa pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaum yang berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah tersebut, karena tidak semua orang yang lemah itu beriman saat itu. Maka mereka berkata kepada yang telah beriman di antara mereka yang lemah itu, tahukah kalian bahwa benarkah Nabi Saleh itu diutus oleh Allah kepada kalian? Atau apakah sesungguhnya dia hanya berdusta? Apakah benar dia mengatakan itu dari Allah langsung, bahwasanya dia datang? Maka sesungguhnya jawaban dari kaum yang dilemahkan itu, kami beriman kepada wahyu yang dibawa oleh Nabi Saleh tersebut, dan kami tahu dia adalah utusan Allah, dan apa yang disampaikannya adalah kebenaran, dan kami mengimani ajaran beliau dengan tanpa melihat lagi dan tanpa ada keraguan di dalamnya. Kemudian di ayat ke-76 dikatakan, qala alladziina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Dengan sombongnya orang-orang yang besar yang pejabat tadi bilang begini, bahwa sesungguhnya kami orang-orang yang tidak percaya, kami nggak beriman, kami nggak percaya Nabi Saleh itu adalah utusan Allah. Ya. Kemudian di ayat 77, fa'aqaru naqata wa atau an amri rabbihim wa qalu ya Salih ya'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Nah, ini mulai nantang. Jadi orang-orang kafir itu bukan sekedar menolak, bukan sekedar tidak percaya, tapi pada saatnya di antara mereka muncul orang-orang yang berani menentang, bahkan menantang dengan sikap penolakan yang diorganisir, seolah-olah apa yang mereka lakukan bukan penolakan individu, penolakan bersama, penolakan masyarakat, penolakan bangsa. Nah, mereka mengatakan kepada Nabi Saleh, ya, bahwa mereka bahkan akhirnya melaksanakan apa yang tidak dibenarkan, ya. Jangan sampai tak betina itu diapa-apakan, dizalimi, dianiaya. Bahkan yang mereka lakukan adalah fa'aqaruha, ai fadzabahuha, mereka sembelih, mereka bunuh, ya, binatang sapi betina yang besar tadi itu. Dan mereka melakukannya dengan atau itu artinya dengan sikap angkuh, sikap sombong. Mereka tidak peduli dengan perintah Allah atau larangan Allah yang melarang menyembelih binatang itu. Dan bahkan mereka mengatakan, ya Saleh, ya tina bima ta'idun. Wahai Nabi Saleh, kalau memang engkau yang benar, perlihatkan kepada kami apa yang engkau janjikan kepada kami, bahwa kalau kami menolak, kami akan diazab. Kalau kami membunuh unta ini, kami diazab. Nah, itulah yang saya katakan sikapnya menantang, berani menyampaikan itu kepada Nabi Saleh, ya. Nabi Saleh langsung disembelih dan kemudian langsung mengatakan
turunkan azab Tuhanmu kalau memang engkau benar-benar adalah Rasul utusannya. Wa kanat naqatulaha yaumun fil ma walahum yaumun famallu dzalik. Awalnya ada aturan kepada mereka supaya mereka bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan unta betina itu, diatur hari-hari tertentu adalah minum unta itu, hari-hari yang lain adalah minum bagi kaum tamu tersebut. Kita bisa maklumi keadaannya nggak seperti kita di tanah air ini, air yang melimpah di padang pasir di daerah tempat tinggal mereka, air tidak melimpah seperti itu, sehingga mereka bergiliran mendapatkan air. Namun demikian, hasil dari airnya unta tersebut itu pun yang berupa susu itu boleh diambil oleh kaum tamu tersebut. Tapi pada gilirannya justru kaum tamu tidak mensyukuri nikmat Allah, mereka bahkan membunuh binatang unta betina itu sebagai bentuk menantang kepada Nabi Saleh. Kalau benar apa yang kami lakukan ini adalah salah, kekeliruan, nyatakan azab dari Tuhan kepada kami. Maka akhirnya di ayat 78 dikatakan fa akhadat humur rajfatu fa asbahu fi darihim. Maka akhirnya turun kepada mereka, lipat kepada mereka gempa, goncangan dahsyat di tempat mereka tinggal. Bumi mereka bergerak bergoyang kuat, ya, sampai akhirnya mereka semuanya menjadi mayat-mayat berlimpah, mati karena namanya azab dari Allah akibat kedurhakaan mereka. Fatawala anhum wa qala ya qaumi, ayat 79 ya. Fatawala anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin. Ya. Maka Nabi Saleh meninggalkan mereka. Saya mengatakan, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian amanah dari Allah Tuhanku ini. Aku telah menyampaikan nasihat, pelajaran kepada kalian, peringatan ini, ya. Tetapi kalian semua tidak menyukai orang-orang yang menyampaikan nasihat. Aku yang menyampaikan kebenaran. Itu yang disampaikan oleh Nabi Saleh kepada kaumnya. Nah, di sini kita akan lihat pelajarannya, ya, tentang Nabi Saleh ini yang dalam kitab Firasat Quraniyah Qabasul Nur Quran Karim sampaikan begini, ya. Yang pertama tentang an-naqah. An-naqah itu mukjizah Nabi Saleh alaihi salam. Qissatu Sayyidina Saleh hiya al-qissatu tsalitsah fi qisasil anbiya fi hadhihi surah al-karimah. Kisah Nabi Saleh ini adalah kisah yang ketiga yang diceritakan langsung dalam kisah para nabi yang ada dalam surat Al-A'raf ini, setelah Nabi Nuh dan Nabi Lut sebelumnya alaihi wassalam. Wa qad khassahu Allahu bil mu'jizah al-bahirah, mu'jizan naqah. Dan khusus kepada Nabi Saleh Allah turunkan sebuah mukjizat yang berbeda. Mukjizat dalam bentuk seekor betina yang besar, ya, sebagai bentuk ujian khusus bagi kaum Tsamud ini. Allati khuliqat min sakhrin asammin, yang Allah ciptakan dari sebuah tempat yang istimewa seperti yang mereka tantang, yang mereka minta, dari lembah, dari bebatuan di padang pasir. Wa fihi yaqulul Qur'anul Karim wa ila thamuda akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Maka kepada kaum Tsamud ini, saudara mereka Nabi Saleh meminta mereka untuk menghamba hanya kepada Allah saja dan mengatakan tiada Tuhan yang berhak mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'akum bayyinatun min rabbikum, sungguh telah datang kepada mereka penjelasan yang nyata dari Allah Tuhan kalian, dan ini adalah hadhihi naqatullahi lakum ayat, tentang keberadaan sapi betina besar ini, tentang keberadaan unta betina besar ini, maksud saya itu adalah tanda kebesaran Allah yang ditunjukkannya sekaligus menguatkan kenabian yang aku sampaikan kepada kalian. Fadaruha ta'kul fi ardillah, maka biarkan unta ini makan, ya, dengan gilirannya bagiannya minum, dengan gilirannya bagiannya. Wala tamassuha bisu'in, jangan kalian apa-apakan dalam bentuk melukai, menjahati, ya. Fa ya'khudhukum adzabun alim, maka kalau itu terjadi kalian akan berazab yang pedih. Nah, kisah daripada naqah ini, ya, khulasah qissatu haula'il qaum,
Jadi kisahnya kira-kira begini. Anna adan lamma uhlikat birrih sarsal al-adiyah. Jadi kisahnya ketika kaum Ad dihancurkan oleh Allah dengan angin puyuh yang besar yang membuat berterbangan semua yang ada di sekeliling kaum Ad tersebut, sehingga mereka hancur semua, negeri mereka porak-poranda. Amarat Samud biladaha wa khallafum fil ard. Maka kaum Samud adalah kaum yang berikutnya muncul di permukaan bumi ini, yang membangun bumi ini dan menjadi pengganti kaum Ad yang telah hancur binasa itu. Maka taru wa amaru a'maran tawilah. Jumlah mereka semakin banyak, kaum Samud, dan mereka bangun gedung-gedung, ya, gedung-gedung yang panjang, yang besar, hatta innar rajula minhum kana yabnil bana al-muhkam. Sampai seseorang di antara mereka ada yang sanggup membangun sebuah bangunan besar, ya, fayan hadimu fi hayatihi lituli umurihi. Bangunan besar yang mereka bangun bukan bangunan biasa, tapi bangunan kuat yang kalau ditempati bisa sampai kepada umur yang panjang. Bukan hanya untuk hitungan puluhan tahun. Ini bisa ribuan, ratusan ribu tahun. Itu yang terjadi kepada hebatnya bangunan kaum Samud ini. Jadi kaum Samud sebagai pengganti kaum Ad itu adalah kaum yang punya keahlian arsitektur yang luar biasa, punya keahlian sipil yang luar biasa Allah anugerahkan. Yang kalau kita bikin bangunan barangkali hanya kuat puluhan tahun, kalau dia bikin bangunan bisa kuat sampai ratusan ribu tahun. Ya. Makanya bekas-bekas peninggalan kaum Samud diantaranya bisa kita saksikan di daerah disebut dengan Syam, diantaranya di bagian Jordania. Nah, kemudian dikatakan di sini, falahatul buyut minal jibal. Mereka bisa bangun rumah-rumah mereka itu dari gunung-gunung. Litadilla masakina lahum, untuk melindungi tempat tinggal mereka. Jadi bisa teduh. Wa kanu fi sa'atin wa rakha'in binal aish. Mereka betul-betul dalam kelapangan, dalam kemudahan, bisa menikmati kehidupan mereka dengan nyaman. Fa'atau an amrillah. Tapi sayangnya mereka melakukan itu semua dengan diiringi sikap, ya, durhaka kepada hukum Allah. Wa afsadu fil ard. Mereka merusak di bumi ini. Wa abadul ausan wal asnam. Mereka akhirnya menyembah berhala, menyembah patung-patung yang padahal mereka buat sendiri. Faba'atallahu ilaihim salihan alaihi salam. Maka ketika itu Allah mengirim Nabi Saleh kepada mereka. Fada'ahum ilallahi azza wa jal. Ya, Nabi Saleh selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar kaumnya bisa mengikuti ajaran beliau, dakwah beliau. Falam yattabi'hu illa qalilun minhum mustad'afun. Namun sayangnya tidak ada yang banyak mengikuti ajaran Nabi Saleh kecuali adalah orang-orang yang lemah, dan itu pun jumlahnya sedikit. Fahadzaruhum wa andzarahum. Beliau tetap menyampaikan pandangannya, menyampaikan ajarannya, menyampaikan peringatannya kepada kaumnya itu. Bahkan fasa'aluhu mu'jizatan tadullu ala sidqihi. Mereka minta dibuktikan kalau dia adalah seorang nabi, Nabi Saleh ini, buktikan kenabiannya dengan menunjukkan sebuah mukjizat yang hebat, yang luar biasa, untuk menunjukkan kebenaran ajaran yang dia bawa ini. Faqala ayya mu'jizatin turidun. Bahkan Nabi Saleh kembali bertanya kepada mereka, kalau kalian menginginkan bukti sebagai bukti kebenaran kenabianku ini, mukjizat apa yang kalian inginkan? Itu ditanya oleh Nabi Saleh kepada kaum Samud. Qalu, mereka menjawab kaum Samud ini, tukhrij ma'ana, takhruju ma'ana yauma aidina. Ayo engkau keluar bersama kami pada hari kami Id, pada hari raya kami. Jadi hari raya mereka kaum Samud ada, Nabi Saleh disuruh keluar bersama mereka. Fanad'u alihatana. Di tempat itu kita kumpul, kami berdoa, meminta kepada Tuhan kami, sesembahan kami, kata kaum Samud. Ya. Wa tad'u ilahaka. Sedangkan engkau wahai Saleh, engkau meminta Tuhanmu. Ini aja udah ada yang ganjil kata-kata mereka. Nad'u alihatana, kata mereka, kami berdoa meminta kepada Tuhan kami. Jadi Tuhannya sudah jumlah lebih dari satu, berbilang banyak. Sementara ungkapan mereka sendiri kepada Nabi Saleh, wa tad'u ilahaka. Sedangkan engkau wahai Saleh minta kepada Tuhan. Mereka secara tidak langsung sudah mengakui Tuhan Nabi Saleh itu cuma satu. Fa in istujiba laka ittaba'naka. Seandainya
doamu yang dikabulkan oleh Allah Tuhanmu itu, kami akan ikuti ajaran. Sebaliknya, wa inistujiba lana ittaba'tana. Seandainya doa-doa kami ini yang dikabulkan oleh Tuhan kami itu, engkau yang harus ikut ajaran kami, kata kaumnya. Wa tad'u fa'ajabahum Shalih alaihi salam ila ma talabu. Maka kemudian yang terjadi adalah dengan izin Allah, doa Nabi Shalih itulah yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, saat itu diawali dengan fa kharaja ma'ahum wa da'u awthanahum wa sa'aluha al-istijabah lahum falam tujibhum. Mereka mula-mula mengeluarkan semua tuhan-tuhan yang patung-patungnya, dikeluar di tempat itu, dijejer. Tempat itu langsung mereka minta, mohon kepada patung-patung mereka, ya, supaya mereka mengabulkan permintaan-permintaan yang mereka panjatkan, yang mereka mintakan. Faqala sayyiduhum wa za'imuhum, ya. Dari situ pemimpin mereka, ada orang yang terhormat di tengah-tengah mereka, katakanlah kalau bahasa kita sekarang tokoh-tokoh mereka, ada yang memimpin yang bernama Junda bin Amru. Si Junda ini mengatakan, ya Shalih, ud'u rabbak, mintalah kepada Tuhanmu, an yukhrijalana, agar Tuhanmu mengeluarkan untuk kami, min hadhi sakhratis sama naqatan usyara, dari bukit batu yang besar itu, dari balik bukit yang di situ ada batu besar itu, ya, minta kepada Tuhanmu, keluarkan untuk kami, ya, hadirkan untuk kami naqatan usyara, seekor unta betina yang besar. Jadi pengertiannya naqatan usyara adalah hamilan, ya, yaitu unta yang hamil, unta yang sebentar lagi akan segera melahirkan. Wa naqatu hiya untal jamil, dan unta ini adalah unta perempuan yang luar biasa, yang bagus, ya. Wa asyara ila sakhra azima bijanibil jabal. Lalu kemudian mereka nunjuk kepada bukit, ya, yang ada di depan mereka, ditunjuk, disitulah, ya, akan muncul di situ, ya, munculkan untuk kami, kata mereka. Lalu kemudian yang terjadi adalah kata mereka kemudian mereka bilang, fa in ajabtana ila ma talabna saddaqnaka wa taba'naka. Kata tokohnya ini, si Junda bin Amru, seandainya doamu dikabulkan Allah Tuhanmu dan terwujud apa yang kami minta kepadamu, kami akan benarkan kenabianmu, kami akan mengikuti ajaran, katanya. Fa akhadha alaihim Nabiyullah Shalih al-uhud wal mawathiq. Lalu kemudian Nabi Shalih bermohon kepada Allah, meminta dengan suara lirih, memohon kepada Allah agar apa-apa yang dimintakan oleh mereka itu Allah kabulkan. Ala an yu'minu bihi wa yattaba'uhu in ajabahu ila ma talab, supaya mereka bisa menjadi orang yang beriman kepada ajarannya, mengikuti ajaran Nabi Shalih tersebut, karena Nabi Shalih bisa membuktikan apa yang mereka minta tersebut. Fasalla wa da'a rabbahu, dia terus melakukan salat dan terus berdoa kepada Allah Tuhannya. Fatamakhadhat as-sakhrah tuman sada'at an-naqatin usyara. Maka tiba-tiba batu yang ada di bukit itu bergoyang, bergerak seperti ada suara. Apa yang terjadi? Tiba-tiba muncul seekor unta betina yang hamil itu. Wa kanat fi ghayatil 'azm. Betul-betul unta yang besar, unta yang paling bagus. Namanya unta itu, para jemaah sekalian, barangkali supaya dipahami sedikit, yang namanya unta itu kalau digiring, ada namanya ratunya. Jadi kalau mau dalam penyembelihan, kita punya ada unta, misalnya mau dibawa unta ada 15, cukup yang dipegang itu satu ratunya, unta betina. Maka kalau unta betina itu kita giring satu, yang lainnya 15 itu akan ikut dengannya. Itu biasa itu kalau giring unta. Jadi nggak perlu giring kayak kambing, giring semuanya, tidak. Cukup unta yang betina satu itu yang dibawa, yang lain akan ikut. Nah, ini kehebatan yang barangkali maqadarullahu untuk dinaka ini ratu unta, sehingga unta itu punya istilahnya punya ratu. Nah, seperti itulah yang muncul di antara kaum Tsamud ini. Maka apa yang terjadi? Fa'amana bihi Junda.
tokoh dari kaum Samud tadi yang bernama Junda bin Amr ini beriman. Warahtun min qaumihi, dan sekelompok kecil dari kaumnya ikut beriman. Wa ammal aktsaruna fakazzabuhu. Namun saya yang lebih banyak adalah mereka yang mendustakan, tetap enggak percaya kepada Nabi Saleh. Wa za'amu annahu sahir. Mereka mengira Nabi Nuh, Nabi Saleh ini telah berbuat sihir, kata mereka. Wa kanatin naqatu wa waladaha wa kanatin naqatu wa waladuha tara'at syajar. Ya. Akhirnya unta itu melahirkan. Setelah itu dia dan anaknya mulai ada di bawah pohon itu, berlindung di bawah pohon itu, ya. Utashrabul ma, ya. Minum air disediakan, ya. Qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah katakan di dalam ayat ini, ya. Di surat Asy-Syu'ara ayat 155 misalnya mengatakan laha syirbun walakum syirbun yaumil ma'lum. Bagi unta ini dan anak yang baru saja lahir minuman, ya, air minum pada hari-hari tertentu, dan bagi kalian adalah minuman pada hari-hari tertentu. Jadi udah diatur jadwalnya, nggak boleh overlap, nggak boleh kaumnya mengambil air jatah unta, dan unta tidak akan diberikan minum dari jatah air yang akan diminum oleh kaumnya, karena air waktu itu sangat terbatas. Itu sifatnya begitu. Dan apa yang terjadi? Aqaruhu munaqah. Tiba-tiba akhirnya mereka bukan justru bersyukur atas karunia Allah kepada mereka berupa seekor unta besar yang nantinya akan jadi berkembang dan yang mengeluarkan susu yang mereka butuhkan jadi energi kehidupan mereka. Ya. Ternyata selanjutnya dalam kisah ini diterangkan wa ma'hadil ayat al-bahirah wal mu'jizatil qati'ah, setelah nampak jelas tanda kebesaran Allah dalam peristiwa ini dan mukjizat yang nyata dari kisah ini, asa ulaikal qaumu nabiyahum. Ternyata kaum Samud ini tetap durhaka kepada nabi mereka, yaitu Nabi Saleh. Fa'aqarun naqata. Akhirnya mereka menyembelih unta betina tersebut. Wa tabahuha wa akalu lahmah. Mereka masak unta itu, mereka makan dagingnya. Fa'au'adahum nabiyyuhum bil adab. Lalu mereka minta menantang Nabi Saleh, datangkan azab. Kami memang sudah melakukan ini. Kami memang sudah membunuh unta ini. Terus mau apa? Nah, ini ungkapan orang-orang yang durhaka seperti itu, ya, menantang. Kalau memang ada azab silahkan. Seolah begitu. Wa hadza makna qauluhu ta'ala, inilah kata-kata Allah yang dalam ayat ini disebutkan, hadihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudakum adzabun alim. Bahwa ini adalah unta Allah untuk kalian sebagai tanda yang harus disyukuri, ya. Maka biarkanlah unta itu makan sebebasnya sesuai dengan harinya, dia makan, dia minum. Jangan kalian sakiti unta itu, karena kalau itu yang terjadi, kalian akan mendapatkan hukuman azab pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tamdil ayatu fi suratil A'raf. Itulah ayat yang ada diceritakan dalam kisah tentang Nabi Saleh dalam surah Al-A'raf ini. Tadhkuru ma jara baina Salih wa qaumihi. Yang terjadi antara Nabi Saleh dan kaumnya. Minal muhawaratil wal mujadalah. Ini adalah dialog dan perdebatan, ya, yang intinya adalah minta supaya mereka ingat tentang nikmat Allah. Bahkan mereka diingatkan lagi tentang keberadaan mereka sebagai sebuah kaum yang baru. Mereka adalah generasi baru, generasi penerus dari generasi yang tadinya pernah ada sebelumnya, tapi Allah hukum, Allah hancurkan, Allah binasakan dengan azab berupa angin puyuh yang besar yang meluluh lantakkan kota mereka, perkampungan mereka, pemukiman mereka, sehingga habis semuanya dan tidak ada yang tersisa kecuali semuanya binasa pada waktu itu, ya. Nah, kecuali sebagian mereka yang beriman, ya. Lalu kemudian disebutkan di sini wadhkuru idja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Ini diingatkan begitu. Ingatlah ketika Allah memberikan kuasa kepada kalian sebagai khalifah di muka bumi ini sesudah hancurnya kaum 'Ad. Wa bawa'akum fil ard, dan Allah telah menempatkan kalian bertempat tinggal nyaman di
bumi ini. Dan kelebihannya disebutkan, ya, tattakhiduna min suhuliya qusuran, kalian bisa bangun bangunan yang tinggi, yang besar seperti istana di tempat yang datar, tempat yang landai, ya, yang mudah sekali bangunan untuk diangkat. Wa tanhitunal jibala buyutan, bahkan tempat yang berbukit-bukit, yang bergunung, kalian mampu untuk membuat ukiran-ukiran, dibolongin sana, dibolongin sini, sehingga akhirnya bisa menjadi bangunan pula yang menjadi tempat tinggal bagi mereka. Jadi mereka adalah kaum yang punya kekuatan. Ya, kalau sekarang kita pakai alat, mereka tanpa alat, dengan apa adanya yang mereka miliki, mereka sudah bisa menghancurkan bebatuan di bukit-bukit, di padang pasir pada waktu itu. Makanya Nabi Saleh mengingatkan kepada mereka, ya, ingatlah ini adalah fadhkuru ala Allahi wala ta'tau fil ardi mufsidin. Ingatlah kalian terhadap nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian semua ini. Janganlah kalian melampaui batas, jadi orang yang merajalela membuat kerusakan di muka bumi. Nah, apa kedurhakaan mereka selanjutnya yang bisa kita lihat dari kisah ini? Digambarkan tughyanun wa jabarutun. Jadi kedurhakaan dan kesombongan yang menganggap bahwa mereka punya kelebihan daripada orang-orang yang beriman kepada ajaran Nabi Saleh. Walakinnal qauma kanu fi jabarut wa ina. Kaumnya Nabi Saleh ini adalah kaum yang tetap keras kepala, durhaka, tetap menolak walaupun sudah dibuktikan kebenaran tentang apa yang mereka minta tadi. Fakod istahza'u min dakwati, bahkan mereka mengejek, melecehkan ajakan Nabi Saleh ini. Wasakharu minhu wa man ittaba wa man attiba'ihi, dan bahkan mereka hinakan, mereka perolok Nabi Saleh dan pengikutnya, mereka rendahkan. Wa waqafu fi wajhil mu'minin yatawa'adunahum wa yuhaddidunahum liyarji'u ila dini qaumihim. Bahkan mereka mencoba menghentikan dakwah Nabi Saleh, mengajak orang-orang lemah itu, membujuk mereka supaya kembali kepada ajaran nenek moyang mereka. Jadi ajaran nenek moyang mereka yang baru 1-2 keturunan. Karena kalau ajaran nenek moyang yang sebenarnya, yaitu ajaran Nabi Adam alaihissalam, justru mengajarkan tauhid, justru mengajarkan penghambaan kepada Allah. Jangankan kepada Nabi Adam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Lut alaihissalam, kaum Ad yang sebelum dihancurkan, juga mengajak ajaran tauhid juga. Ajaran nenek moyang kalau mereka tarik ke atasnya lagi, Nabi Nuh alaihissalam juga adalah, ya, ajaran yang mengajak menghamba kepada Allah saja. Nenek moyang yang mana sebetulnya yang mereka maksud? Nah, maka tidak lain, tidak bukan adalah nenek moyang cuma sekedar 1-2 keturunan, bukan nenek moyang yang sesungguhnya. Nah, itulah begitu yang aslinya. Ya. Seperti diabadikan di dalam ayat berikutnya ini, qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lil ladzina stud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun qala alladzina istakbaru inna billadzi amantu bihi kafirun. Orang-orang yang besar di kalangan kaum Samud ini berkata kepada orang-orang yang lemah yang telah beriman kepada ajaran Nabi Saleh ini, "Hei, benar kalian percaya Nabi Saleh itu adalah seorang rasul dari Allah, Tuhan utusan Allah Tuhannya itu?" Maka dengan jawaban tegas semuanya berani menjawab, inna bima ursila bihi mu'minun. Ya, kami benar beriman. Apapun resikonya, kalian mau merendahkan kami, memojokkan kami, buat kami jatuh, silahkan. Ini seolah kaum Nabi Saleh ini yang telah beriman, yang walaupun lemah kondisi ekonomi sosialnya, kehidupan di waktu itu, mereka mengatakan kami siap apapun yang akan kalian perbuat. Maka orang-orang yang sombong, pembesar-pembesar mereka yang tidak beriman itu mengatakan dengan jelas pula, ya, inna billadzi amantum bihi kafirun. Kami adalah orang-orang yang tetap menolak apa yang kalian imani tentang Nabi Saleh tersebut. Nah, para jemaah sekalian, barangkali ada yang ingin saya sampaikan lebih lanjut, ya, bahwa inilah kisah-kisah para nabi yang ditampilkan di dalam ayat di surah Al-Araf ini. Memang tidak detail
seperti misalnya kisah Nabi Saleh ini tidak sedetil yang disampaikan di dalam surat Al-Hijr misalnya, atau Nabi Nuh, Nabi surat Nuh, atau Nabi Nabi Lut di surat Syu'ara, ya, tidak seperti itu. Sebabnya ini adalah karena yang Allah sampaikan di dalam kisah yang ada dalam perjalanan kisah di surat Al-A'raf ini adalah kalimat di awal yang dalam surat Al-A'raf itu disampaikan di ayat yang kalau masih ingat, di ayat yang keempat. Ketika Allah mengatakan, wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan auhum qailun. Berapa banyak suatu perkampungan, suatu desa, suatu negeri yang kami hancurkan mereka dengan azab kami yang menghancurkan semua bangunan-bangunan mereka, sehingga mereka adalah orang-orang yang menyesali apa yang mereka telah pilih karena ketulakan mereka saat itu. Ya. Jadi penggambaran tentang para nabi yang diterangkan di dalam ayat-ayat ini, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut, kemudian sekarang Nabi Saleh, ya, dan nanti kita akan lihat Nabi Lut, ya, dan kemudian kita akan juga sampai kepada Nabi Shu'aib, ya, itu semuanya adalah mereka-mereka para nabi yang kaumnya mendapatkan azab atau siksa dari Allah, sebagaimana yang diterangkan di awal surat Al-A'raf ini. Menariknya, kalau di ayat-ayat di surat yang lain, itu penjelasan tentang kisah para nabi meskipun mendetail, tapi tidak merupakan penggambaran silsilah sejarah yang berurutan. Nah, di surat Al-A'raf inilah dikisahkan ini berurutan. Dari sejak zaman Nabi Adam, kisah penciptaan manusia pertama. Lalu kemudian digambarkan turunnya Nabi Adam alaihissalam dari surga dengan dibekali oleh Allah petunjuk yang akan membuat mereka selamat di dunia ini dan akan bisa kembali lagi ke akhirat dalam kehidupan yang bagaimana Allah jadikan buat mereka nanti dalam surga lagi. Dan sekaligus Nabi Adam ketika turun dalam bentuk penyesalan, dia sudah bertaubat, mengakui salah dan kembali ingin bertauhid, mengikuti petunjuk dari Allah. Nah, disinilah kisah Al-Quran di dalam ayat ini mengikuti alur sejarah. Jadi bertahap diterangkan itu. Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh hilang, turun kaumnya Nabi Lut. Setelah kaumnya Nabi Lut hilang, turun Nabi Saleh. Nanti setelah Nabi Saleh ini kaumnya diazab oleh Allah, kaum Samud ini muncul Nabi Lut. Tapi Nabi Lut ini agak berbeda sedikit, ya. Karena Nabi Lut, nanti kita akan lihat perbedaannya di ayat berikutnya ini, bahwa Nabi Lut tidak menyampaikan langsung kalimat sebagaimana Nabi Nuh, sebagaimana Nabi Hud, ya, sebagaimana Nabi Saleh, sebagaimana Nabi Shu'aib. Nanti yang juga akan di depan kita akan lihat, yaitu kalimat isinya sama. Ada kalimat yang diabadikan dalam Al-Quran itu, yaitu ya qaumi ibudullaha ma lakum ilahin ghairuh. Buat Nabi Lut tidak ada kalimat. Mengapa? Karena Nabi Lut alaihissalam ini diutus oleh Allah untuk sebuah kerusakan moral tersendiri. Dia tidak menyampaikan tauhid secara langsung. Karena beliau diutus oleh Allah di tengah seorang nabi yang lain bersamaan dengan beliau, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Lut alaihissalam adalah nabi yang lahir sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi Lut ini adalah jatuhnya masih ponakan dari Nabi Ibrahim. Dia ada salah satu saudara Nabi Ibrahim, punya anak, itulah anaknya Nabi Lut alaihissalam. Mereka sezaman. Makanya di ayat surat Lut nanti kita akan dapati tidak ada ajakan kalimat tentang ya qaumi ibudullaha ma lakum ilahin ghairuh. Karena Nabi Lut ini membawa misi ajaran tersendiri dan ajaran tauhidnya sudah terwakili oleh ajaran tauhid yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan nanti ajaran tauhid dari Nabi Ibrahim itulah yang sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Yang menarik yang perlu kita simak dalam kesempatan ini adalah bahwa sejak penciptaan manusia yang pertama, kalau Al-Quran yang lain kita lihat, itu menerangkan tentang kisah para nabi berdiri sendiri. Nah, di tempat inilah, di surah Al-Araf inilah,
mengikuti alur sejarah tersebut. Menampilkan perjalanan umat manusia sejak penciptaan pertama, lalu menampilkan umat manusia berikutnya yang beriman, ya, berusaha memberikan petunjuk kepada manusia-manusia lain, ya. Nabi Nuh, ya, Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, mengajak orang-orang supaya beriman, menggiring mereka kepada keimanan kepada Allah, ya. Kembali istilahnya kayak ada seseorang wafat, lihat sebuah kejadian besar, yang kejadian itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Maka ketika dia menjelang wafat, ada sebuah rahasia yang disampaikan kepada anaknya yang hadir pada saat kematian orang. Saat itu pesannya hanya didengar oleh anaknya satu yang hadir pada saat menjelang kematian. Padahal rahasia ini menyimpan tentang keberadaan apa yang akan dialami oleh umat kaum itu di kemudian hari misalnya. Maka hanya anak itu yang tahu rahasia itu. Nah, setelah itu anak itu di generasi berikutnya menyampaikan kepada anaknya lagi, Kira-kira gambarannya kurang lebih semacam itulah. Jadi apa yang dibawa oleh para nabi Allah semua ini adalah merupakan rentetan ajakan kebenaran yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Beda dengan orang-orang yang membaca kisah Nabi Adam, kisah para nabi ini. Ya, kalau orang membaca kisah Nabi Adam itu dari kacamata atau dari sudut pandang ekonomi, dari sudut pandang politik, dari sudut pandang biologis, dari sudut pandang ilmu biologi maksudnya ya, dari sudut pandang psikologi, secara rasional, itu cuma melihatnya Nabi Adam adalah manusia baru, penemu yang baru, ya, yang menjadi orang pertama yang berketurunan kepada kehidupan manusia. Sekedar itu saja. Tapi tidak melihat bahwa dia adalah sosok manusia pilihan Allah yang pertama, yang memang sengaja Allah ciptakan untuk menjadi model ini yang nantinya akan diikuti oleh para nabi-nabi yang lain, karena sebab Allah bermaksud dengan kasih sayang dan rahmatnya menyelamatkan umat manusia dari keinginan kuat iblis dan setan ta'anamullah alaihim itu, yang memang telah berjanji akan menyesatkan semua anak keturunan Adam. Hanya dari kacamata pandangan sudut agama Islam inilah kita akan mendapati, ya, dan akan menyaksikan bahwa apa yang terjadi dari peristiwa Nabi Adam yang diikuti oleh para nabi-nabi yang lain, ini merupakan sejarah kemanusiaan yang membuat manusia itu sadar dan ingat bahwa mereka adalah asalnya manusia langit. Artinya manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah. Adapun hidup mereka di muka bumi adalah dalam rangka menjalani kehidupan pada masa-masa tertentu. Asalnya mereka adalah manusia langit. Artinya manusia yang mendapatkan bekal petunjuk dari Allah. Sehebat apapun kehidupan mereka nanti di muka bumi ini, berkembangnya manusia dengan teknologinya, industri yang luar biasa, mestinya mereka tetap ingat bahwa mereka adalah anak manusia yang Allah turunkan ke muka bumi ini untuk mendapat ujian kehidupan yang nantinya akan membuat mereka hidup kekal abadi nanti setelah kehidupan dunia ini. Karena Allah menjadikan kehidupan di muka bumi ini hanyalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang hanya akan dihitung dalam tahunan saja, 10 tahun, 20 tahun, katakanlah kata Nabi umat Nabi Muhammad ini 60 tahun, 70 tahun, ya. Sebanyak atau sepanjang itulah usia umat manusia. Namun setelah itu mereka akan mengalami kehancuran. Ya. Nah, kenapa Allah kirim rasul-rasul para nabi berikutnya terus beruntun seperti yang dikisahkan dalam ayat ini? Karena manusia memang makhluk yang bisa lupa. Dan memang pernah lupa. Itu Nabi mereka, Nabi Adam alaihissalam. Manusia adalah makhluk yang lemah. Dan memang telah ditunjukkan kelemahannya dalam kisah Nabi Adam. Ketika dia terbujuk oleh godaan iblis. Lanatullah alaih. Setan dapat saja mengalahkannya dan telah mengalahkan Nabi Adam pada waktu itu. Oleh karena itu, dengan maksud menolong manusia inilah Allah mengirim para rasul berikutnya seterusnya.
Jadi tujuannya untuk nolong kita sebetulnya. Ya. Manusia telah Allah turunkan ke muka bumi ini. Ketika Nabi Adam diturunkan itu, ya, dengan mengantongi petunjuk, dengan mengantongi sikap taubat, dan dengan mengantongi komitmen ketauhidan. La ilaha illallah. Ya. Akan tetapi manusia akhirnya banyak yang menyimpang jalan dari garis lurusnya ini. Ya. Maka ketika ada penyimpangan ini, Allah kirim Rasul, Allah kirim Nabi, supaya kembalikan mereka ke tengah, ke jalan yang lurus menuju Allah. Ya. Nah, dalam surah ini kita bertemu dengan kisah-kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, bahkan nanti Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi kita sendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita akan menyaksikan bagaimana umat dari para nabi ini yang ada yang tetap setia membela beliau walaupun jumlahnya sedikit, walaupun dari kalangan yang lemah, tapi mereka adalah orang-orang yang berdiri kuat di atas kebenaran, ya, dan melawan orang-orang yang umumnya dari kalangan pembesar, dari pemuka-pemuka, dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di zaman masing-masing, yang selalu menunjukkan sifat kesombongannya, kehebatannya secara fisik, bahwa mereka punya harta yang banyak, pengikut yang banyak, punya kemampuan ini, kemampuan itu. Kalau bahasa sekarang, punya teknologi, punya industri, punya kemampuan, bisa naik ke bulan dan semacamnya, ya. Sesuatu yang barangkali belum dimiliki kembali oleh umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada zaman ini. Nah, inilah yang akan kita lihat di dalam kisah di surat apa namanya Al-A'raf ini. Jadi apa yang terjadi dalam kisah Al-A'raf ini memang berbeda dengan surat-surat yang lain. Di surat lain kisah para nabi mungkin lebih mendetail, mungkin lebih terperinci, tapi tidak disampaikan secara apa namanya berurutan mengikuti alur sejarah. Sedangkan ini mengikuti alur sejarah. Jadi betul-betul sesudah Nabi Adam tidak ada, baru Allah munculkan Nabi Nuh. Nah, itulah makanya ada kisah Nabi Nuh di sini. Setelah kaum Nabi Nuh sudah tidak ada lenyap, ya, dalam kehidupan ini Allah utus Nabi Hud, di surah Al-Araf pun diterangkan tentang kisah Nabi Hud. Setelah Nabi Hud dengan kaum Ad yang sudah hancur binasa, saat itu dalam kehidupan yang lalu Allah turunkan Nabi Saleh di tengah-tengah kaum Samud. Ini pula lah dalam surat Al-A'raf diterangkan tentang kisah Nabi Saleh setelah itu. Dan berikutnya Nabi Lut, berikutnya Nabi Shu'aib, semuanya berurutan. Inilah satu-satunya surat yang istimewa karena menurunkan tentang kisah manusia dari manusia pertama sampai nanti yang terakhir dikisahkan dalam surat Al-A'raf ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Musa tentunya yang paling banyak diceritakan kembali dalam surat ini karena spesifikasi kaumnya Nabi Musa itu yang banyak dimiliki kesamaannya dengan kaum yang hidup pada zaman modern sekarang ini, yang akhirnya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Tafsir surat Al-A'raf ayat 73 sampai dengan ayat 79, sementara ya, kisah Nabi Saleh alaihissalam yang disampaikan di dalam ayat-ayat tersebut.